Velas, hati-hati nih. Ini banyak anak-anak kecil yang menawarkan gunting ini anak-anak kecil nih. Barusan itu diambil oleh polisi, banyak banget ini. Penners, untuk kalian yang ingin atau akan melaksanakan ibadah umroh, sebaiknya harus berhati-hati ya dengan copet di sana. Jangan kalian pikir di sana aman dari copet ya, karena ternyata di sana juga banyak copet. Seperti yang dijelaskan oleh YouTube channel berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Penstory rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Sebenarnya bukan hal kriminal sih, cuma harus diwaspadai aja. Jadi kalau misalnya kalian lagi ziarah, terutama ke Masjid Quba ataupun ke Jabal Uhud dan sebagainya, itu nanti akan ada yang jualan itu anak kecil. Bahkan nggak harus ziarah, pada saat dikeliling ke Masjidil Haram pun ada. Yang jual anak kecil tuh lucu-lucu banget. Dia nawarin barangnya sambil kasihan gitu, ngasih 1 real, 5 real. Pakai bahasa Indonesia juga mereka, bisa bahasa Indonesia. Cewek-cewek lucu. Nah, kalau kalian memang tidak ingin membeli barangnya, jangan sekali-kali menyentuh ataupun menjawab pertanyaan dari anak tersebut. Karena kalau seandainya kalian sudah menjawab, apalagi sampai menyentuh barangnya, itu anak akan maksa untuk dibeli barangnya sama kalian. Bahkan sampai nangis, sampai kejer. Maksa-maksanya luar biasa, sampai bikin kalian akhirnya iba atau mungkin merasa malu dilihatin orang, akhirnya kalian beli barang. Tapi kalau emang kalian only one. I have said kalma la ilaha illallah. It is our duty to teach this, to learn this, and forward this to other people. And Allah Subhanahu wa Taala has the successful in the following verse now for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we learn them and teach them and act upon them, then we have been succeed. Otherwise, everybody has failed without the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is our duty. Sorry, I don't understand. No understand. I don't understand. So then you are busy in the field. I'm very busy. Yeah. Very busy. Sorry. Good. Good. No problem. Walaupun anak-anak dan para wanita Arab Saudi ini sudah diamankan oleh para polisi, namun tetap saja masih banyak anak-anak dan wanita berulah lagi. Maka dari itu, ketika di Arab Saudi, yang harus dihindari para jamaah umroh yaitu para wanita dan anak kecil yang membawa gunting. Velas, hati-hati nih. Ini banyak anak-anak kecil yang menawarkan magas ini, menawarkan gunting ini anak-anak kecil nih. Barusan itu diambil oleh polisi, banyak banget ini. Mereka itu kalau tidak itifak terlebih dahulu, otomatis mereka akan meminta bayaran yang mahal nih, seperti ini nih di depan kita ini. Mancingnya pakai anak kecilan. Anak kecil, nanti di belakangnya ketika kita gini nih ya. Nah, ketika kita gini sibuk nih. Ya, terus ngasih, pas nyimpennya lagi di belakangnya itu, di belakang kita ini tangannya main jemaahnya. Nah, pokoknya kita maksudnya bukan saya menuduh ya, tapi memang sepengetahuan kita di daerah sini dan di dekat WC 3 dan di dekat Hotel Anjum ya Lan. Hotel Anjum. Iya, jangan di sini, nanti ngasihnya di sana aja Lan. Itu harus hati-hati. Jadi sudah sangat jelas ya Penners penjelasannya, baik itu di Masjidil Haram, kota Mekah maupun Masjid Nabawi, kota Madinah. Copet ada banyak di mana-mana. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada ya. Cukur rambut. Nah, di dalam rangkaian umroh juga ada yang namanya tahallul. Bagi kalian yang belum tahu apa itu tahallul, Mimin kasih penjelasan sedikit ya Penners.
Apabila seorang jamaah umroh telah melaksanakan seluruh rangkaian wajib umroh, kemudian mengakhirinya dengan memotong rambut, maka gugurlah larangan semasa ibadah umroh. Tahallul dalam umroh adalah mencukur rambut. Dalam umroh, tahallul hanya dilakukan sekali saja. Namun, kalian harus berhati-hati nih kalau mau mencukur rambut di Asgar. Langsung aja disimak videonya ya. Tukang cukur di sana kadang-kadang itu, ya Allah. Nauzubillahi min zalik, saya pun pernah berantem sampai saya benar-benar kesel banget. Itu di tanah suci Mekah, di sekitar Masjidil Haram. Jadi kalau kalian memang mau cukur, itu harus cek-cek dulu. Cukur itu harganya rata-rata untuk botak hanya 10 real. Kalau kalian mau cukur di situ untuk botak, perhatikan, jangan sampai kalian mau dikasih sampo dulu, sampai dikasih cairan-cairan dan lain-lain dulu, karena itu nanti ujung-ujungnya kalian akan dibilang, misalnya kalian nanya itu apa, dia akan bilang udah ikutin aja, udah enjoy aja dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi nanti ujung-ujungnya itu bisa berharga sampai 100 real sekali cukur, bahkan sampai 200 real kalian diminta, karena kalian udah dipijit, udah dikasih pembersih, udah dikasih pengharum, terus kalian pertama dibilang harganya 10 real, kemudian dikasih begitu, jangan mau. Marah aja. Kalau emang dikasih gitu, jangan mau, marah aja. Karena hasilnya ujung-ujungnya harganya akan jauh lebih mahal, berkali-kali lipat. Nah, jadi harus tetap berhati-hati ya Penners, jangan sampai mudah tertipu. Dan artis Irfan Hakim juga membagikan momen ketika dia berada di Mekah saat hendak melaksanakan tahallul. Dia juga menunjukkan beberapa harga untuk mencukur rambut di sana. Selain itu, dia juga bilang kalau kepalanya bisa berdarah karena alat cukurnya yang sangat tajam. Nah, Irfan Hakim juga menjelaskan kalau kalian bisa menawar harga dari yang 10 real menjadi 8 real saja. Tapi itu bagi orang yang bisa menawarnya ya Penners. Kalau kalian nggak ngerti bahasanya untuk menawar, mending minta bantuan orang lain saja yang ahlinya. Tahallul itu bisa menggunting beberapa helai rambut, atau lebih afdol lagi dibotakin seperti saya. Nah, harganya itu ada 10 real, dan itu sebetulnya bisa ditawar, tapi harus di awal ngomong 8 real, bisa sampai 8 real. Nah, 10 real botak, 20 apa? 20 biasa, tapi kadang-kadang suka berdarah. Kemarin aku juga berdarah karena tajam banget pisaunya. Modus pengemis. Banyak cara ditempuh orang untuk melakukan penipuan, tak terkecuali di Tanah Suci saat banyak jamaah calon haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Salah satu modus yang dilakukan adalah dengan berpura-pura menjadi jamaah haji korban pencopetan yang kemudian memelas meminta bantuan orang lain. Modus penipuan itu biasanya mulai marak di kota Mekah ketika kota itu mulai padat. Pelaku biasanya mengaku datang dari India atau Pakistan. Mereka biasanya akan mengincar orang Indonesia karena orang Indonesia terkenal dianggap sangat mudah membantu. Kita ini sebagai orang Indonesia nih kelihatan banget sama orang-orang Arab di sana. Ada yang pakai nemtek, dari mukanya pun kelihatan gitu kita orang Indonesia. Dan kita ini terkenal dengan orang yang suka bersedekah, suka berbelanja. Itulah nilai orang Indonesia di mata orang-orang Arab sana. Jadi banyak yang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini karena kita suka memberi. Akhirnya banyak orang yang mengemis sama kita. Jadi pertama dia datang ke kita, terus dia ngomong, hey, can you speak English? My name is, dia disebutin namanya, ngobrol-ngobrol dulu, Indonesia bagus, gini-gini, pakai bahasa Inggris. Dan kemudian ujungnya dia akan bilang, saya tinggal di sini, keluarga saya lagi di sini, tas saya hilang semua, paspor saya hilang semua, atau pakai alasan lain, keluarga saya lagi di sana. Itu nggak tahu bohong apa bener sih ya, tapi banyak banget yang kayak gitu datang ke orang Indonesia terutama, akhirnya ujung-ujungnya minta duit, dan itu lumayan maksa. Kalau cuma dikasih 1 real 2 real dia marah, mintanya lebih gitu. Tuh Penners, bahkan di Mekah saja yang terkenal dengan kota suci umat Islam masih banyak nih modus-modus penipuan seperti ini. Ya mungkin karena kurangnya lapangan pekerjaan di sana dan banyak sekali orang dari negara lain sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu. Maraknya aksi tipu-tipu ini juga terjadi di Madinah. Mereka umumnya melakukan aksi penipuan dengan berpura-pura menjadi pengemis di lingkungan Masjid Nabawi. Terhadap orang-orang yang terlihat seperti pengemis itu, para askar polisi Arab Saudi
Saudi sebenarnya sudah berusaha mengusir orang-orang tersebut dari lingkungan Masjid Nabawi. Namun selalu saja sulit untuk dihilangkan. Karena itu jangan heran bila pandangan pengemis ini terlihat gelisah karena khawatir ada askar yang memergoki mereka. Joki cium Hajar Aswad. Bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, tentu berkeinginan sekali untuk bisa memegang dan mencium Hajar Aswad yang berada di salah satu sudut Ka'bah. Ya, tentu hal itu menjadi cita-cita setiap muslim yang bisa pergi haji atau umroh. Namun, ada cerita yang kurang mengenakan dialami oleh seorang tour leader umroh dan menceritakannya di channel YouTube pribadinya. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Jadi, waktu kalau kita lagi tawaf, kita kepikiran nyium Hajar Aswad nih kan. Kita ngelihat ke situ ngeliatin Hajar Aswad. Karena akan ada orang yang nyamperin ke kita, ke kalian, nyamperin akan nanya gini, orang Indonesia, Bapak atau Ibu mau cium Hajar Aswad? Ayo mari, saya bantu gitu. Kita kan otomatis dengan orang Indonesia itu kita mikir, wah alhamdulillah nih, rezeki nih ada orang mau bantuin. Dan mereka bisa 3-4 orang. Dan mereka memang punya teknik sendiri untuk bisa nyium Hajar Aswad. Mereka ada yang ngejagain, ada yang ngedorong, ada yang nahan dan sebagainya. Pertama kita akan dibawa tuh ke Hajar Aswad sampai akhirnya kita berhasil cium sama mereka. Cium Hajar Aswad dibawa setelah selesai cium kita ditarik, dibawa ke pinggir sama mereka, disuruh sujud syukur dulu biasanya. Ayo sujud syukur dulu Bapak, Ibu, silakan sujud syukur. Bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Udah setelah sujud syukur barulah kita diminta uang sama mereka. Diminta minimal dengan harga 300 real atau sekitar 1 juta gitu. Dan itu dipaksa coy. Jamaah gue dulu banyak banget yang sering kena. Wah, sayang banget ya Penners, ternyata di balik niat baiknya itu ada pemaksaan yang harus dipenuhi. Apalagi yang melakukannya ini orang Indonesia sendiri. Tapi itu sah-sah aja sih ya. Ikhlas enggaknya bantu orang itu sih urusan mereka dengan hatinya sendiri. Tapi mungkin yang jadi perhatian ini ya pemaksaannya itu ya Penners. Apalagi di awal mereka manis banget kan nawarin pengen bantu sesama muslim, sesama orang Indonesianya juga. Tentu pengalaman dari pria ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang hendak pergi haji atau umroh. Dan semoga semuanya yang menonton video ini bisa pergi ke Tanah Suci dan berkesempatan mencium Hajar Aswad. Amin. Jamaah gue dulu banyak banget yang sering kena. Sampai akhirnya gue setiap manasik gue bilangin hal ini, jangan sampai mau. Kecuali kalau emang kalian mau bayar silahkan. Mungkin emang kalian butuh jasanya silahkan. Tapi kalau emang kalian nggak mau bayar, ada orang nawarin kayak gitu nggak dikenal, jangan. Orang Indonesia cuy. Denda 40 juta. Menjalankan ibadah umroh dan haji adalah impian bagi semua umat muslim. Namun, karena biayanya yang cukup mahal, sehingga hanya orang yang mampu saja yang bisa melaksanakannya. Terkecuali ada orang yang mau menghadiahkannya secara gratis. Nah, Penners, melansir media Pakuan dari kanal YouTube Sahabat Salam, terdapat 3 jamaah umroh yang terkena denda 40 juta rupiah lantaran ketiga jamaah umroh tersebut melakukan hal terlarang di Masjidil Haram, yaitu sholat di depan Ka'bah. Tuh, sudah dicatat semua tuh. Sudah dicatat semua dokumen-dokumennya sama polisi itu. Sangat disayangkan sekali ya. Melaksanakan umroh tapi kena sanksi itu sahabat. Diri sendiri ya. Tuh sahabat, langsung bawa dokumen, diminta semua gitu. Peraturan tersebut memang sudah ditetapkan oleh pihak Masjidil Haram ya Penners, sehingga dilarang untuk dilakukan. Jadi kalian jangan coba-coba melanggarnya ya. Sekian konten Pen Story kali ini, semoga bermanfaat.